Gelorakan semangat, nyalakan optimisme dalam dada. Rayakan HUT kemerdekaan ke-80 Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Kompas TV. Pemerintah berusaha agar pertumbuhan ekonomi terakselerasi pada tahun depan. Dua mesin pertumbuhan, anggaran dan danantara, menjadi andalan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato di DPR mengenai nota keuangan RAPBN 2026. Disebutkan, postur RAPBN 2026 dirancang guna menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan fiskal. Pemerintah menargetkan pendapatan negara 3.147,7 triliun rupiah, sementara belanja negara dipatok pada 3.786,5 triliun rupiah dengan orientasi yang fokus, efisien, dan produktif. Di sektor investasi, Prabowo menyoroti peran Danantara, lembaga sovereign wealth fund baru yang dibentuk untuk mengelola dan mengoptimalkan aset BUMN. Dengan aset konsolidasi BUMN mencapai 14.000 triliun rupiah, Danantara diproyeksikan menjadi pilar utama percepatan pertumbuhan ekonomi RI. Pemerintah menargetkan APBN dan Danantara mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% per tahun beberapa tahun ke depan. Kita mengapresiasi upaya pemerintah untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi hingga 5,4% pada 2026 di tengah pesimisme beberapa kalangan seperti soal pengangguran, pemutusan hubungan kerja, dan penjualan berbagai produk yang menurun. Apabila pertumbuhan itu bisa dicapai, semua pesimisme akan hilang. Meski demikian, ada sejumlah persyaratan agar pertumbuhan itu bisa dicapai, yakni kepastian dan validitas data. Data yang valid menjadi acuan untuk merencanakan pembangunan. Kita tentu ingat polemik data pertumbuhan dan angka kemiskinan beberapa waktu lalu. Sejauh ada keraguan dan tidak terjawab, maka data masih menjadi persoalan serius. Kita tidak dapat membuat perencanaan yang tepat ketika data yang tersedia dipertanyakan. Penegakan hukum menjadi syarat berikutnya. Pembangunan membutuhkan stabilitas politik dan kepastian hukum. Semua pihak tentu mendukung upaya pemberantasan korupsi. Akan tetapi, penegakan hukum jangan sampai menjadi arena tebang pilih. Pelaku usaha yang benar-benar menggerakkan ekonomi harus didukung. Kasus produsen beras yang resah terhadap penegakan hukum mengisyaratkan ada yang tidak pas dalam penegakan hukum sehingga malah merusak ekosistem perberasan. Khusus untuk Danantara, kita mengangkat soal strategi investasi dan tata kelola. Pengalihan dividen dari APBN ke Danantara tidak hanya terkait dengan pengalihan dana besar, tetapi juga memastikan narasi penggunaan dana itu untuk kesejahteraan rakyat. Langkah Danantara menyelamatkan Garuda, kereta cepat, dan beberapa investasi lain sepertinya jauh dari narasi di atas. Tentang tata kelola Danantara agar ikut menjadi mesin ekonomi, keraguan berbagai pihak ketika lembaga ini mulai bekerja perlu dijawab dengan kepastian tata kelola. Dengan demikian, Danantara bisa jauh dari perilaku menyimpang dan hanya digunakan untuk kepentingan rezim. Saudara, kita masuk dalam segmen Ulas Kompas. Di Harian Kompas hari ini 18 Agustus 2025 ada tajuk utama terkait dengan sukacita seantero negeri rayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pada hari ini saudara, Harian Kompas mengulas terkait dengan rangkaian upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang meriah di Istana Merdeka Jakarta hingga beragam kegiatan warga di dalam ataupun di luar negeri. Di tengah kemeriahan berbagai acara, peringatan ini sekaligus menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan bangsa dan berbagai persoalan krusial yang perlu diatasi. Dalam peringatan detik-detik proklamasi tahun ini ada nuansa yang sedikit berbeda. Di tahun ini Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya memimpin upacara peringatan membacakan naskah proklamasi kemerdekaan. Nah, di tahun-tahun sebelumnya saudara, naskah proklamasi dibacakan oleh Ketua MPR, Ketua DPR atau Ketua DPD.
Sekarang kita beralih ke tajuk yang kedua, ini masih terkait dengan HUT ke-80 Republik Indonesia. Kemarin saudara di istana ada pacu jalur dan tabola bale yang menggoyang istana. Pada perayaan 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka Jakarta menjadi meriah saat tarian Bhinneka Tunggal Ika memasuki sekuens pacu jalur. Suasana kian pecah saat lagu Tabola Bale yang dinyanyikan Silet Open Up dan Diva Aurel. Presiden Prabowo Subianto dan tamu undangan sontak ikut bergoyang. Tarian Bhinneka Tunggal Ika menjadi hiburan setelah upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan pengibaran Sang Saka Merah Putih yang dimulai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat kemarin Minggu 17 Agustus 2025 di halaman Istana Merdeka Jakarta. Ketiga saudara, Harian Kompas hari ini juga membahas terkait Eropa yang dampingi Ukraina kejar perdamaian yang adil. Ini membahas terkait dengan sejumlah pemimpin Eropa akan terbang ke Amerika Serikat. Mereka mendampingi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menemui Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kantor Kanselir Jerman pada Minggu 17 Agustus mengumumkan bahwa Kanselir Friedrich Merz akan terbang ke Washington DC bersama Zelensky. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga mengumumkan akan mendampingi Zelensky ke Amerika Serikat. Sekarang kita beralih ke halaman 15 saudara, ini Harian Kompas membahas terkait Setia Novanto yang bebas bersyarat. Setia Novanto pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat serta meruntuhkan konsistensi penegakan hukum dalam kejahatan luar biasa. Terpidana kasus korupsi proyek KTP elektronik Setia Novanto bebas bersyarat pada Sabtu 16 Agustus atau sehari sebelum peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Bekas Ketua DPR itu, saudara, bebas bersyarat setelah dipenjara selama 8 tahun di Lembaga Permasyarakatan Sukamiskin, Bandung. Saudara, saatnya kita simak situasi arus lalu lintas di Pancoran, Jakarta Selatan. Kita telah terhubung dengan petugas NTMC Polri Brigadir Anissa. Ya saudara, saatnya kita simak arus lalu lintas di Pancoran Jakarta Selatan saat ini bersama dengan petugas NTMC Polri Brigadir Anissa. Selamat pagi, Brigadir Anissa. Halo Brigadir Anissa. Iya, halo, selamat pagi. Ya, silakan dengan laporan Anda, Brigadir Anissa. Ya baik, terima kasih dan juga selamat pagi pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung kondisi arus lalu lintas di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama untuk situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau masih dalam keadaan kondusif, lancar dan normal. Kendaraan dari arah Pasar Minggu ataupun dari kawasan Kalibata yang akan mengarah ke kawasan Tebet ataupun Manggarai untuk pagi hari ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Ketersendatan hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tetap berhati-hati serta khususnya untuk kendaraan roda 2 untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keselamatan dan juga keamanan. Dan untuk dari arah sebaliknya, yaitu dari kawasan Tebet ataupun Manggarai yang akan belok kiri mengarah ke kawasan Cawang pada pagi hari ini masih terpantau lancar, ataupun kendaraan dari arah Manggarai yang akan lurus mengarah ke kawasan Kalibata maupun Duren 3 pada pagi hari ini terpantau ramai namun tetap lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja.
Kami ucapkan terima kasih bagi para pengendara yang telah berhenti tepat di belakang garis stop untuk menunggu antrian traffic light, dan kami himbau untuk selalu mengecek kembali kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan guna tercipta perjalanan yang aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Dan untuk arus lalu lintas dari kawasan Duren 3 yang akan berbelok kiri mengarah ke kawasan Semanggi, terpantau pagi hari ini dalam keadaan ramai dan lancar, begitupun untuk arus lalu lintas dari arah Kuningan yang akan terus mengarah ke kawasan Cawang ataupun MT Haryono. Pada pagi hari ini juga terpantau lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Mengingat hari ini merupakan hari libur, untuk ganjil genap tidak diberlakukan. Namun kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tetap berhati-hati dan tetap memperhatikan laju serta batas kecepatan kendaraan Anda, serta memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan. Dan juga berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, yang kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 180 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia dan juga 28 luka berat serta 242 luka ringan. Dari data tersebut, 61% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami selalu mengimbau untuk selalu tertib berlalu lintas, mengecek kembali fisik kendaraan Anda, dan juga pastikan kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda melakukan perjalanan. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 1506669 atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Itulah informasi pada pagi hari ini. Silakan kembali di studio bersama rekan kita. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Brigadir Anissa, yang tadi langsung di Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas. Saudara, jangan beranjak dulu, kami akan segera kembali dengan informasi 1 orang korban gempa bumi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah